Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di mana saja berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan supaya menjadi pedoman, petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari ini dari pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Temanya, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, tema kamu adalah terang dunia. Saya bacakan ayat ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang adalah sinar pelita yang menerangi orang dalam gelap. Bagi dunia yang gelap, orang Kristen yang benar-benar akan menerangi dunia dan mengenyahkan kegelapan dunia melalui perilakunya yang memancar. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita ada di dunia. Kita harus sadar bahwa dunia ini gelap. Tetapi kalau kita betul-betul jadi orang Kristen yang benar-benar, pasti kita akan menerangi dunia ini. Lalu kegelapannya itu diterangi melalui perilaku kita yang memancar. Karena itu di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya kita bisa menjadi terang, hati ini harus dijaga. Dan hati itu perlu dijaga oleh kita sendiri, bukan orang lain yang menjaganya. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati, kita melebihi segala sesuatu. Menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenanan dan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, akan menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang rata karena perkenanan dan kasih karunia Tuhan. Sebagai terang yang memancar, umat Tuhan seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung, kota yang tidak dapat disembunyikan. Sebuah kota yang ada di atas gunung itu tidak akan mungkin bisa disembunyikan. Kalau malam hari, lalu kota itu lampunya menyala, dari jarak jauh sudah bisa dilihat. Nah, demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Karena terang kita memancar di dalam kegelapan, dari jauh orang akan melihat terang yang kita pancarkan di sekeliling kita. Oleh karena itu Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata dia terang dunia. Lalu kalau kita mengikut dia, kita tidak akan pernah hidup di dalam kegelapan, sebab dia adalah terang hidup. Yohanes 1 ayat 4, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada kehidupan, dan hidup yang ada di dalam Tuhan itu menjadi terang bagi kita sebagai manusia. Hidup yang benar dan sejati terdapat di dalam Kristus. Hidupnya adalah terang bagi semua orang. Maksudnya,
berkenan, maksudnya kebenaran, sifat, dan kuasa Allah kini tersedia bagi semua orang melalui Dia. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah terang dan firman itu juga pelita, sehingga ketika kita berjalan kita tidak akan terantuk, kita tidak akan tersesat, sebab firman itu menerangi jalan kehidupan kita. Firman Allah mengandung prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan. Sekali lagi, firman Allah itu mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhi banyak kesusahan, menjauhi perangkap dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Oleh karena itu, kita harus menghargai hikmat-Nya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan-Nya dalam segala situasi kehidupan. Mazmur 119 ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 112, telah kucondongkan hatiku, kata pemazmur. Untuk apa? Untuk melakukan ketetapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk terus-menerus sampai saat terakhir. Ketika kita dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan bagi kita melalui firman yang kita sama-sama mendengarkannya dan melakukannya. Sekian, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami percaya bahwa Tuhan akan membuat kami menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan, supaya orang lain melihat kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih. Berkati mereka yang dalam kondisi sakit, Engkau jamah dan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, semua keluarga di mana saja berada, yang jauh dan dekat, Tuhan memberkati, sama seperti kami semua pada pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.